Halo teman-teman semuanya, pada video ini kita sampai pada materi yang baru. Jadi kita sudah tidak menggunakan file project yang lama yang sebelumnya, yaitu dimulai dari view packer, tab layout, dan juga fragment, lalu dilanjutkan dengan recycler view. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah project baru yang akan kita gunakan sampai akhir pertemuan kita nanti. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara kerja room persistent yang kita gunakan untuk melakukan CRUD, create, read, update, dan juga delete pada sebuah data ya teman-teman ya. Nah, kita langsung lanjut saja. Nah, semuanya silakan untuk bikin project baru. Nah, stepnya sama seperti sebelumnya. Silakan dipilih untuk empty views activities. Silakan diklik next. Lalu di sini namanya kita bisa pakai namanya room pakai underscore persistence seperti ini. Saya menggunakan nama seperti ini. Jika teman-teman ingin menggunakan nama yang lain, misalnya apa ya, pertemuan ke-11 atau mungkin tugas room persisten atau namanya, silakan terserah, tapi nanti jangan lupa untuk disesuaikan jika memang ada bagian yang berbeda dengan saya. Oke. Nah, di sini untuk API-nya saya memakai 12 seperti sebelumnya, dan juga language-nya ini tidak perlu diganti, dan juga build configuration-nya ini juga tidak perlu diganti. Nah, kita langsung saja klik finish dan kita tunggu untuk Gradle-nya. Oke, baik. Nah, di sini kita sudah selesai untuk Gradle-nya. Nah, di sini kita ada objek awal, project awalnya. Nah, di sini masih ada tampilan ini ya, emulator. Sebentar, ini saya close dulu. Nah, di sini projectnya kita sudah bikin, ini masih kosongan, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini saya lihatin dulu ya untuk gambaran projectnya nanti seperti apa gitu ya. Nah, nanti jadi kita akan membuat sebuah note gitu ya, aplikasi note untuk catatan ya. Biasanya teman-teman suka mencatat sesuatu misalnya agar tidak lupa. Nah, kita akan bikin seperti itu aplikasinya. Nah, tapi untuk awalnya nanti kita bikin create dulu, lalu kita bikin read-nya, lalu update dan juga delete ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih untuk saat ini tampilannya saya lihatkan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa ini ya, kita bisa add note, dan kita di sini kita bisa menambahkan judulnya. Misalnya kita titelnya itu adalah catatan hari ini misalnya. Oke. Full ngoding gitu misalnya. Nah, full ngoding seperti ini. Nah, di sini kita coba tambahkan dulu, silakan diklik save. Nah, di sini not save successfully. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil menyimpan note-nya ya, teman-teman ya. Nah, di sini emoticnya saya close dulu, dan mari kita lanjut ke bagian tutorialnya. Oke, baik. Dan nanti yang akan kita lakukan itu apa aja ya? Nah, yang pertama kita akan edit di bagian Gradle-nya ini seperti biasa. Nanti kan kita tambahkan dependencies yang bakalan kita butuhkan. Lalu kita akan edit di bagian plugin juga, dan juga nanti karena kita menggunakan room persistence, jadi kita nanti akan bikin juga sebuah package atau sebutannya file aja gitu ya. Di sini nanti ada namanya room, dan di dalamnya nanti kita akan bikin untuk data class-nya, lalu kita bikin juga untuk interface-nya, untuk DAO-nya, data access object-nya, lalu kita bikin database-nya tentunya ya. Nah, di sini kita mari saja langsung dilanjutkan saja. Nah, yang pertama kita lakukan di sini, kita akan buka di bagian build Gradle KTS-nya. Nah, di sini silakan dibuka terlebih dahulu teman-teman semuanya. Nah, apakah sudah dibuka? Nah, pastikan ini ya, Gradle-nya sudah selesai dulu sebelum ini dibuka, karena nanti nggak ada ya. Nah,
Yang akan kita edit itu apa saja gitu ya. Nah, di sini dia, kita akan edit dulu. Nah, yang akan kita tambahkan itu yang pertama adalah Kotlin KAPT ya. Kotlin KAPT. Nah, ini untuk room persistence-nya gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan dulu dia di sini Kotlin KAPT. Nah, seperti ini kita sudah tambahkan. Oke, baik. Nah, jika sudah ditambahkan, maka kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di Android ini untuk punya saya itu saya ganti ke 35. Karena kalau pakai yang ini itu ada ini ya, dependensi yang tidak bisa digunakan. Jadi saya tambahkan aja. Saya ganti untuk target SDK-nya itu di 35, lalu di compile SDK-nya juga di 35 ya, teman-teman ya. Nah, saran saya punya teman-teman dibiarin aja dulu kayak gitu. Nanti kalau tidak bisa baru diganti. Nah, tapi kalau punya saya kan tadi saya setting ke 34 itu tidak bisa. Nah, sekarang saya setting ke 35 ya, teman-teman ya. Nah, oke. Berikutnya kita akan sebentar, mungkin kita ganti dulu ya temanya ya. Temanya kita ganti ke like agar jelas tulisannya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan turun ke bawah dan di sini dia kita edit di sini untuk tambahkan ini ya, dependencies untuk roam persistent dan juga coroutines. Nah, coroutines ini kita gunakan untuk apa gitu ya. Nah, coroutines ini kita gunakan dalam kita memanajemen roam persistent nanti untuk database-nya ya, yang mana nanti dia bisa bekerja di belakang. Nah, maka dari itu kita menggunakan coroutines. Nah, lalu di room persistent ini ya sesuai namanya kita akan pakai room persistent. Jadi nanti kita akan tambahkan. Nah, mari kita tambahkan dulu. Yang pertama kita bikin variabel room version. Nah, tadi saya cek di sini dari rekomendasinya itu kita pakai 2.61 ya, semuanya 2.61. Nah, implementation, lalu kita tambahkan Android X Android X room 2 room runtime. Nah, di sini runtime. Nah, di sini kita ada bedanya ya. Kita tidak tulis 2.61. Nah, kita panggil variabel tadi. Nah, kenapa tuh kayak gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Room version. Nah, seperti ini. Berikutnya kita pakai KAPT. Nah, KAPT. Kita tambahkan KAPT dulu gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan Android X juga. Ini terus room compiler. Nah, ini dia room compiler $room version. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita tambahkan untuk ini ya, coroutines-nya. Nah, KAPT-nya kenapa masih merah nih? Karena kita belum sync ya. Jadi di sini belum dikenali dia. Oke, berikutnya kita tambahkan untuk coroutines-nya. Di sini kita tambahkan implementation. Oke. org JetBrains. Oke, JetBrains masih belum ada ya.
JetBrains Kotlin X. Oke, JetBrains Kotlin X. Sebentar. Kotlin X coroutines or 1.64. Nah, oke. Berikutnya kita tambahkan juga implementation org JetBrains Kotlin X. Nah, di sini nggak ada ini ya, auto suggestionnya ya. Nah, memang seperti ini, jadi nggak apa-apa. Kotlin X. Lalu kita tambahkan, bentar, ini salah nih. Kotlin X core. Core sudah ya. Berarti kita coroutines Android 1.64. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita tambahkan juga untuk room KTX-nya. Nah, room KTX-nya ini apa? Nah, jadi dia itu kita tambahkan implementation ini itu agar coroutines-nya bisa menggunakan room persistent ya, teman-teman ya. Implementation. Oke, berikutnya di sini kita tambahkan dulu Android X room KTX 2. Bentar, ini kita pakai yang atas saja. Oke, room version. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kita pakai room version? Nah, karena kalau kita memanggil implementation yang berhubungan dengan room persistent, nah itu kita memakai version yang sama, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya di versi ini itu punyanya teman-teman nanti ada bermasalah di room persistentnya, itu nanti bisa diturunin ya versinya ya. Misalnya di 5 gitu ya, 5 berapa gitu ada. Nah kalau di sini saya pakai versi 6. Nah, sekarang kita coba untuk sync dulu dan kita nanti akan lanjut kalau sudah bisa selesai Gradle-nya. Nah, baik, di sini kita sudah selesai Gradle-nya dan di sini kita cek bahwa KAPT ini itu sudah ini ya, sudah tidak merah lagi. Dan di sini apa nih yang merah? Oh, ini target SDK. Nah, ini biarin aja. Kalau punya saya ganti ke 35 jadi ada merah seperti ini, tapi sebenarnya ya aman-aman aja sih sebenarnya. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini kita tambahkan dulu yaitu ini dia. Kita tambahkan package terlebih dahulu dan kita kasih nama room. Seperti ini. Lalu kita tambahkan package lagi juga. Kita kasih nama UI. Seperti ini. Nah, berikutnya kita fokus ke bagian room dulu. Nah, silakan tambahkan di sini yaitu Kotlin class file dan di sini kita pilih yang data class. Nah, di sini silakan teman-teman dikasih nama yaitu namanya node ya, teman-teman ya. Silakan dikasih nama terlebih. Nah, untuk namanya node. Jangan lupa huruf awalnya besar ya. Oke, nah jadilah seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan yang dibutuhkan di bagian data class ini. Yang pertama kita klik add dulu. Lalu kita tambahkan entity seperti ini dan nanti akan import secara otomatis. Lalu tambahkan table. Nah, di sini kita kasih nama table name-nya itu notes ya. Nah, untuk namanya teman-teman bisa loh disesuaikan dengan yang teman-teman mau, tapi nanti
di kodenya bisa disesuaikan juga gitu ya jika beda sama saya. Nah, lalu kita tambahkan dulu primary key-nya. Nah, auto generate di sini kita true. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya di sini kita tambahkan file id in, kita tambahkan id in, karena untuk id kita pakai integer. Nah, isinya 0 dulu. File title, di sini kita pakai string untuk judul itunya, untuk judul apanya, judul notesnya. Nah, lalu kita bikin juga file content, deskripsinya gitu ya, string seperti ini. Lalu file timestamp. Nah, timestamp ini untuk menyimpan kapan sih ininya, maksudnya catatannya atau note-nya itu disimpan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sudah tampilkan bikin ininya untuk data kelasnya. Nah, berikutnya kita akan bikin data akses objeknya, atau biasa kita sebut DAO ya, teman-teman ya. Nah, di sini node-nya masih belum digunakan ya. Jadi dia masih putih dan kita bukan putih, abu-abu ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi yaitu Kotlin class file, dan di sini silakan dipilih interface. Nah, untuk namanya silakan kasih nama node DAO seperti ini. Jangan lupa setiap katanya, teksnya, setiap katanya itu karakternya besar ya. Jadi N sama D besar. Silakan disesuaikan, jangan sampai salah ya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan, yang pertama itu kita akan menambahkan add DAO-nya dulu. Ini dari Android Room. Oke, seperti ini. Berikutnya di sini kita tambahkan untuk insert-nya. Nah, jadi kan di data aksesnya ini nanti kita bisa ini ya, menambahkan yang pertama ya. Lalu kita bisa read ya, mengambil semua nodes-nya. Lalu kita bisa modifikasi CRUD gitu ya. Kita bisa create, read, update, dan juga delete ya teman-teman ya. Jadi kita akan tambahkan untuk data aksesnya seperti apa. Nah, di sini suspend fun insert node seperti ini ya teman-teman ya. Berikutnya tambahkan query select bintang from nodes, sesuai dengan nama ininya ya, nama database yang tadi kita buat. Suspend fun get all nodes, seperti ini. Nah, kita bikin ini ya, perintah untuk mengambil semua nodes yang ada. List node seperti ini. Add query select bintang from nodes where, kita arahkan untuk ID-nya karena kita mau ambil satu ya. Nah, where ID seperti ini. Nah, berikutnya suspend fun get nodes, node aja ya karena cuma satu, by ID. Di sini kita bikin dia integer karena ID-nya integer ya. Lalu node tanda tanya. Nah, kayak gini. Oke, sebentar, di sini kok ada yang merah nih di sini. Where ID sama dengan
Oke, expected koma. Oke, bentar. Ini di mana ya? Nah, oke, sepertinya dia itu seperti ini. Oh, salah. Oh, ini nih, kita harus dempetin kayak gini ya. Nah, oke, sudah. Berikutnya add query. Aduh. Sebentar. Query delete bentar. Query delete. Bentar, kita harus caps lock ya. Delete from notes. Nah, ini intinya untuk menghapus ya. Where id sama dengan id -2. Nah, kayak gini. Oke, nah berikutnya kita suspend fun delete by id in seperti ini. Nah, oke, kurang lebih sudah untuk data akses objeknya. Nah, di sini namanya node.dao, jangan lupa disesuaikan ya untuk besar kecilnya teksnya. Nah, berikutnya kita akan membuat untuk database-nya. Nah, di sini teman-teman silakan diklik kanan di bagian room-nya atau file room atau kita sebut saja pkik. Nah, di sini kita tambahkan Kotlin class file yang baru dan di sini kita namai dia node database seperti ini. Nah, di sini kita sudah muncul ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan, kita tambahkan dulu yang dibutuhkan yaitu database. Seperti ini, akan langsung import ya. Entities sama dengan otomatis ya sama dengan node class seperti ini. Berikutnya koma dan di sini versionnya itu 1. Nah, berikutnya di sini kita kasih dia export skemanya false. Nah, seperti ini. Skemanya tidak perlu diekspor. Nah, berikutnya kita bikin di sini kelasnya menjadi sebuah abstrak. Nah, yang mana abstraksinya ini dia akan mengabstraksi room database. Nah, room database itu adalah ibaratnya dia semacam default untuk bikin database pakai room persistent. Nah, kita abstraksi dia, lalu kita bikin database sesuai yang kita inginkan gitu ya. Karena datanya kan menyesuaikan dengan data kelas yang kita gunakan tadi gitu ya. Nah, jadi kita abstrak dulu untuk room database-nya. Jangan lupa dikasih kurung seperti ini. Nah, berikutnya kita abstrak juga function node DAO yang ini. Nah, seperti ini. Tik 2 kita bikin dia di sini jadi node DAO juga. Nah, seperti ini. Berikutnya companion object. Companion object seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan volatile. Bentar. V-nya besar ya. Volatile. Nah, seperti ini. Private var instance seperti ini. Node database. Nah, seperti ini. Tanda-tanya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita akan membuat function untuk get database. Database seperti ini. Berikutnya bentar. Di sini ada yang kurang nih. Get database context. Nah, seperti ini.
Berikutnya node database ya. Node database return instance sama dengan room data builder seperti ini. Konteks, bentar, ini kita enter aja kayak gini biar rapi. Oke. Konteks application konteks seperti ini. Node database, bentar, node database kelas Java. Nah, di sini kita kasih nama dulu. Nama database-nya itu adalah node database seperti ini. Lalu kita titik build, lalu instance sama dengan instance lalu di sini instance. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita masih merah. Nah, di sini kita harus Alt Enter untuk diimport. Nah, di sini. Oke, sebentar. Di sini kita masih ada beberapa error nih di sini. Oke, bentar, kita cek dulu. Kira-kira mana nih yang salah? Oke, sebentar. Nah, di sini mungkin karena saya agak kurang fokus ya. Nah, di sini ada yang kurang gitu ya. Nah, di sini ada return instance-nya itu di sini pakai tanda tanya titik 2. Nah, seperti ini. Berikutnya di sini itu kita tambahkan synchronize this seperti ini. Lalu yang di sini itu kita masukkan sebentar seperti ini. Lalu di sini kita cut ya. Nah, di dalam sini. Oke. Nice. Bentar, di sini kok masih merah. Nah, di sini kita cek dulu. Room. Oke, sebentar. Di sini kita cek dulu. Room database builder konteks. Oke, nah di sini kita tambahkan dulu untuk ininya ya, file instance, karena ini belum dibikin. Nah, ini dia dari room mana nih? Nah, di sini kita bikin instance-nya dari room. Oke. Di sini room database was expected. Nah, di sini kita cari dulu salahnya di mana. Oke, sebentar kita cek dulu nih kira-kira yang mana. Room instance. Oh, ini nih. Kita kebanyakan roomnya. Nah, sudah tidak ada error lagi, dan di sini hanya ya unused import. Bentar. Oh, ini ada unused import. Kita hapus saja biar clean kodenya. Nah, ini tulisannya never use karena kita masih memang belum pakai. Nah, jadi untuk saat ini teman-teman silakan ikutin pada bagian ini, pastikan tidak ada errornya. Untuk tugasnya di sini silakan diikuti dulu untuk bagian tutorial ini, dan untuk berikutnya akan ada potongan video selanjutnya untuk mengatur di bagian ini ya, activity baru untuk add node-nya ya. Nah, jadi untuk add node-nya nanti kita akan bikin di video yang terpisah karena ini sudah terlalu panjang, sekitar 30 menit ya. Nah, kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, terima kasih sudah mengikuti video ini dengan baik ya, walaupun tadi ada beberapa error, dan alhamdulillah kita bisa solve ya teman-teman semuanya. Nah, sekian dari saya.
Terima kasih.